Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana, NIM E2017-3061. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan industri makanan halal di Indonesia. Baik, di sini definisi halal menurut Ali 2016, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan atau diusahakan karena telah terurai tali dan ikatan yang mencegahnya dari unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya. Dalam hal kaidah, kehalalan suatu benda merupakan hukum asal. Selanjutnya, kriteria makanan halal dalam Islam. Nah, di sini sejatinya makanan yang dikonsumsi adalah berasal dari tumbuhan dan hewan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun. Seperti itu. Yang beracun dan membahayakan nyawa seperti itu. Nah, di sini di dalam Islam menyebutkan beberapa kategori makanan halal dan haram, yaitu antara lain yang pertama, tidak mengandung unsur haram yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yakni bangkai, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan, darah, kecuali hati dan limpa. Semua yang berasal dari babi, hewan yang tanpa nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, dan yang diterkam binatang buas. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua yaitu tumbuhan, pada dasarnya adalah halal kecuali yang memiliki sifat najis, bercampur dengan najis, berbahaya, dan memabukkan. Itu seperti itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan hak milik orang lain. Yang ketiga yaitu khamr atau minuman. Nah, di sini makanan dan minuman yang berpotensi memabukkan, seperti minuman keras, alkohol, ganja, narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan industri pangan halal dengan perekonomian di Indonesia. Nah, bisa dilihat tabelnya di situ. Pada tahun 2015 dan 2016 sektor industri pengelolaan makanan dan minuman merupakan subkategori yang mendominasi PDB. Nah, di sini PDB pendapatan bruto Indonesia pada sektor industri pengolahan tumbuhan pada subkategori ini mencapai 8,5%, yakni dari 5,61% ke 5,98%. Nah, selain itu pada penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, subkategori makanan dan minuman merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, di mana para pelaku usaha industri makanan dan minuman didominasi oleh pelaku UMKM. Selanjutnya di sini peluang industri pangan halal di Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan agroindustri dan produk FMCG, fast moving consumer good halal. Nah, di sini di Indonesia memiliki sumber alam yang sangat kaya. Dengan kekayaannya, hasil alam yang melimpah membuat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkannya. Nah, di sisi lain, pengembangan agroindustri dapat dikonsumsikan pada perusahaan dengan produk fast moving consumer good. Nah, di sini merupakan produk dengan kriteria yang memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan pergantian omset yang cepat. Seperti itu. Namun memiliki umur produk yang relatif singkat karena sifatnya yang mudah rusak. Yang kedua di sini pengembangan e-commerce produk halal. Nah, di sini di Indonesia merupakan e-commerce yang sangat potensial pada kuartal kedua tahun 2017. Nah, di Indonesia menduduki peringkat 5 dunia pada kategori tingkat penetrasi belanja online.
Itu pada tahun 2018 statistika. Nah, di sini penetrasi didasarkan pada transaksi. Di sini pada skala nasional maupun global. Seperti yang telah diketahui bahwa para pelaku industri global sedang mengembangkan informasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor pangan halal Indonesia dengan memaksimalkan peluang MEA, yakni masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini MEA atau pasar tunggal ASEAN merupakan suatu peluang besar bagi industri pangan halal di Indonesia. Nah, MEA ini berjalan dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016 silam. Diketahui terutama produk UMKM. Nah, sehingga UMKM Indonesia memiliki nilai jual produk yang tinggi di mata negara ASEAN. Nah, yang terakhir di sini tantangan industri pangan halal di Indonesia. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal. Nah, di sini sebagaimana Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan pada tahun 2014 membuat regulasi industri pangan halal di Indonesia semakin kompleks seperti itu. Sebagai aturan dan kebijakan baru dibuat dengan tujuan yang memaksimalkan jaminan produk halal. Nah, yang kedua di sini meningkatkan jaminan produk halal di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, di sini perkembangan teknologi tidak bisa dimungkiri karena alat baru yang diciptakan untuk memudahkan urusan manusia, tak terkecuali pada bidang teknologi pangan. Nah, di sini tidak hanya sekedar mengenai alat pengolah pangan, akan tetapi dewasa ini telah banyak dikembangkan seperti itu. Yang dikembangkan itu hanya alat keakurasian untuk mendeteksi bahan makanan. Yang ketiga yaitu pendanaan syariah bagi perkembangan industri pangan halal. Nah, di sini permodalan bagi para pelaku industri pangan halal juga sangat penting bagi perkembangan sektor tersebut, terutama pada UMKM. Tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi syariah yang sehat dan mampu menunjang kebutuhan industri pangan halal. Nah, di sini pemerintah harus merumuskan sejumlah kebijakan agar para investor baik asing maupun lokal mau melakukan investasi syariah, terutama bagi para pelaku UMKM pangan halal seperti itu. Nah, di sini investasi tersebut bisa dialokasikan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi perilaku UMKM. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.